Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian, sahabat GPIB. Apa kabar? Harapannya adalah kita selalu dalam keadaan baik dan tetap diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada malam ini dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Sebaut Bogor. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, waktu yang Kau berikan atas kami di sepanjang aktivitas kami di hari ini. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah malam ini Engkau yang telah satukan hati kami dalam program ini, kami juga dikuasai oleh Tuhan, hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami akan baca renungkan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Allah dan layakkanlah kami, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini adalah dari surat 2 Petrus pasalnya yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dimanapun kita berada, hari ini kita diajak untuk melihat apa yang sedang digumuli oleh Petrus ketika ia menulis suratnya yang kedua kepada jemaat. Ketika itu mereka bukan lagi hanya mau diingatkan tentang bagaimana bertahan terhadap berbagai pengaruh, berbagai tantangan, berbagai penganiayaan, penderitaan dari luar saja. Tetapi Petrus dalam surat kedua ini ia juga memberikan satu kekuatan kepada jemaat supaya mereka memperhatikan bahwa di dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bersekutu, hati-hati, di dalamnya itu tetap ada yang namanya juga ancaman. Dan betul saja saat itu ancaman yang paling nyata adalah ketika mereka diperhadapkan dengan guru-guru palsu yang ada di dalam persekutuan mereka. Orang-orang yang seakan-akan mau memberitakan tentang kebaikan, memberikan berbagai hal yang indah-indah, tetapi sebetulnya mereka sedang melakukan misi mereka pribadi. Mereka sedang mencari keuntungan, mereka sedang mau membuat jemaat menjadi semakin pecah, dan mereka sama sekali bukan orang-orang yang takut Tuhan. Bahkan Petrus sendiri memberikan mereka cap sebagai orang-orang yang serakah, orang-orang yang selalu mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan dengan tegas dalam bacaan kita, Petrus mau mengingatkan kepada jemaat atau kepada pembaca bahwa apa yang mereka lakukan itu baik dalam pelayanan, dalam kehidupan beriman, semuanya berasal dari kuasa Tuhan, bukan kuasa mereka, bukan hebat mereka. Taulah kita siapa Petrus kan? Taulah kita siapa para murid Yesus. Bukan orang-orang yang diperhitungkan secara akademis, bukan orang-orang yang tergolong dari elit-elit, baik itu elit di pemerintahan atau di dalam rumah ibadat.
Mereka orang-orang yang istilahnya tersingkirkan, termarginalkan, nggak dihitung. Tetapi mereka punya hati, mau dipakai oleh Tuhan. Dan mereka dengan luar biasa, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Petrus kembali mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu diteguhkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi. Berarti para rasul ini menggambarkan mereka berjalan itu bukan sekadar tahu-tahu mereka saja, tetapi juga mereka juga belajar dari apa yang disampaikan para nabi. Dan disitulah mereka juga memberikan satu perumpamaan. Maksud saya Petrus memberikan satu perumpamaan bahwa di dalam keadaan kondisi yang gelap, kondisi yang tidak terang, firman Tuhan itu yang disampaikan itu laksana satu harapan, satu cahaya, satu hal yang muncul dari sorga untuk membawa manusia kepada kebaikan. Ia bagaikan pelita. Makanya bacaan kita bilang bahwa alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Maksudnya adalah firman itu laksana satu hal yang betul-betul memberikan cahaya kehidupan. Dan cahaya kehidupan itu nyata dalam Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam hidup beriman, konsep terang ini selalu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Yesus sendiri pun mengatakan, akulah terang dunia. Bahkan dalam Matius pasal 5 juga, dalam khotbah di bukit juga, Yesus mengatakan, kamulah terang dan garam dunia. Yang kita bisa renungkan pada malam ini, yang pertama, kenapa kata terang yang dipakai? Terang punya sifat. Sifatnya adalah ia memberikan tuntunan. Sifatnya adalah ia memberikan satu arahan. Bayangkan kalau kita dalam satu ruangan yang sama sekali kita tidak mengerti bagaimana letak posisinya, lalu kemudian kita harus masuk dalam keadaan gelap, apa yang terjadi? Bisa jadi kita nabrak kursi mungkin, kita nabrak meja mungkin, atau mungkin kita terbentur dengan benda lain. Tapi kemudian ketika lampu itu dinyatakan atau dinyalakan, terang itu kemudian melingkupi ruangan itu, kita tahu, oh ternyata di situ ada kursi, di situ ada meja, oh di situ ternyata ada pot bunga dan lain sebagainya. Membuat kita tidak menabrak. Beda cerita kalau kemudian lampu sudah nyala, tapi kita masih nabrak-nabrak, mungkin ada masalah dengan penglihatan kita. Tapi terang itu sifatnya adalah dia memberikan tuntunan arahan. Sifat lain apa terang itu? Ia menguasai kegelapan. Gelap ia kuasai. Ketika kita berada di tempat yang gelap, misalnya berada di daerah-daerah pos Pelkes yang dulu pernah kami juga alami, ketika masuk setelah maghrib, wah, itu jarak pandang itu 0 cm, sama sekali nggak lihat apa-apa. Dan ketika terang dinyalakan, kemudian wilayah-wilayah gelap itu dia akan dimasuki oleh terang. Nggak ada cerita kemudian gelap masuk ke wilayah terang, nggak bisa. Tetapi justru teranglah yang masuk ke wilayah gelap.
yang mau sama-sama kita renungkan malam ini adalah firman Tuhan itulah terang dalam hidup kita. Pemazmur juga bilang bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, suluh bagi langkahku. Dan disitulah kita memiliki satu pengharapan. Bukan sekadar pengharapan, kita punya jaminan bahwa kita tidak akan sesat, kita tidak akan mengalami keterjerumusan karena kita punya alat untuk sampai ke jalan yang benar. Dan firman Tuhan yang adalah bagian dalam kehidupan kita yang terpenting, itulah terang itu. Itulah yang membuat kita hidup baik sesuai apa yang Tuhan inginkan. Dunia memang penuh dengan gemerlapnya. Dunia memang penuh dengan hiruk pikuknya. Bisa saja tawaran dunia membuat kita lupa. Tawaran dunia membuat kita kemudian menafikan atau mengalihkan pandangan kita dari sumber terang yang sebenarnya. Hati-hati. Bisa saja sebetulnya kita sedang masuk dalam kegelapan ketika kita tidak hidup dalam terang firman Tuhan. Para rasul, para nabi, bahkan semua tokoh yang ada dalam firman Tuhan, semuanya memberikan suatu kesaksian bahwa yang mereka lakukan adalah karena mereka memiliki terang yang dari firman Tuhan itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Adakah terang itu juga menjadi bagian hidup kita? Kalau memang terang itu menjadi bagian hidup kita, terus bagaimana buah kita? Maksud saya buah apa yang kita hasilkan? Dan kita semua tahu bahwa dalam ibadah itu kita masuk dalam ranah ritual atau dimensi ritual, tapi tidak selesai di situ, kita juga masuk dalam dimensi aktual. Buah apa yang menjadi hal yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Sekadar ritual saja, yaitu seperti ora tanpa labora. Tapi yang Tuhan mau, ora et labora. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Ya kalau sekadar beriman tapi kita tidak lakukan sesuatu untuk menjadi bukti bahwa kita hidup dalam terang itu, buat apa? Kita sama saja ya cuma tahu tapi selesai pada diri kita. Enggak menjadi buah bagi orang lain. Artinya beriman itu harus nyata dalam buah kita. Kalau terang yang menguasai hati kita, tentu pikiran kita pun akan terang. Tapi kalau gelap yang menguasai hati kita, tentu pikiran kita pun akan gelap. Ketika pikiran kita terang, secara psikomotoriknya, kita akan melakukan hal-hal yang terang. Dari tutur kata kita, dari segala perbuatan kita. Tapi ketika gelap dalam diri kita, pikiran kita pun menjadi terpengaruh, dan kemudian tutur kata kita, pola pikir kita, dan kemudian apa yang kita lakukan, sekalipun ada berbagai label pada diri kita, bisa saja sebetulnya kegelapan yang sedang kita lakukan. Hati-hati. Jangan cuma beriman, tapi buat yang apa menjadi bukti dari iman itu, yaitu berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir yang kita mau renungkan adalah supaya mereka tahu bahwa saat memperhatikan firman Tuhan itu adalah mereka sedang berada di jalan yang benar. Senada dengan bacaan kita hari ini, bahwa saat kita memperhatikan firman Tuhan, saat kita menghidupi firman Tuhan, saat kita melakukan apa yang Tuhan mau ajak kita supaya kita menjadi terang juga bagi orang lain. Artinya apa? Kita menjadi solusi bagi orang lain.
kita menjadi seseorang yang membawa kebaikan bagi orang lain. Kita berpelayanan dan berkesaksian. Kita menjadi jawaban atas pergumulan bagi orang lain. Bukan sebaliknya, orang lagi susah, orang sedang menderita, justru kita datang untuk memberikan berbagai bumbu, akhirnya penderitaan orang, kesusahan orang, itu menjadi bahan untuk diceritakan secara negatif kepada orang lain. Itu namanya bigos. Kita menjadi biang gosip, bukan menjadi berkat. Mari, sahabat GPIB, semua kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi siapapun. Dan berkat itu tentu bukan bersumber pada diri kita, tapi bersumber dari siapa yang menjadi hal utama dalam diri kita, yaitu Allah sendiri dalam Kristus, dalam Roh-Nya yang kudus. Biarlah malam ini kita merenungkan bagaimana iman kita dalam hidup taat kepada Tuhan. Bagaimana iman kita di dalam buah-buah yang kita lakukan. Lalu sampai sejauh mana kita menjadi berkat buat orang lain, menjadi solusi buat orang lain. Selamat berproses dengan Tuhan. Selamat berproses dengan sesama. Percayalah, kehidupan kita bukan kehidupan yang serampangan, bukan yang sembarangan, tetapi kita mau terus dibentuk untuk menjadi orang-orang yang melakukan segala perbuatan baik yang Tuhan telah siapkan, dan Ia mau kita hidup di dalamnya, kata Efesus pasal 2 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan, ke hadirat-Mu yang kudus, terima kasih. Malam ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Sejenak memang waktu yang kami pakai, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Sehingga semuanya boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami sebagai orang-orang yang selalu fokus kepada sumber terang dalam hidup kami, yaitu Allah sendiri dalam Kristus yang nyata bagi kami secara real dalam Roh Kudus. Biarlah kami mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kemudian tutur kata kami, pikiran kami, segala tindak tanduk kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terlebih di tengah begitu banyaknya pergumulan yang dialami oleh banyak orang, kami juga boleh menjadi solusi di tengah pergumulan banyak orang itu. Malam ini kami berdoa, biarlah firman-Mu tidak berlalu sia-sia. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan mau sembuhkan, pulihkan mereka. Yang berduka, Tuhan Engkau mau berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan juga jaga mereka, pelihara mereka. Dan secara khusus kami berdoa bagi saudara kami yang menjadi korban dari gempa bumi yang terjadi kemarin, dan biarlah semua korban yang terdampak Tuhan boleh kuatkan. Kami menyerahkan semua gereja Tuhan, bahkan GPIB di mana kami ada, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Biarlah para pemimpin tetap Tuhan berkati dengan hikmat-Mu. Dan sebagai warga masyarakat, Tuhan jadikan kami pembawa damai di sekitar kami. Kami menyerahkan aktivitas kami malam ini, dan juga istirahat kami malam ini. Biarlah kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan juga terus memberkati mereka yang mengasihi kami, dan berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita dalam Night Call pada malam ini. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Selamat beristirahat juga bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.